Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menyampaikan mengenai flebotomi. Flebotomi itu berasal dari kata dalam bahasa Yunani di mana phlebos itu artinya vena dan tomia itu artinya memotong atau mengiris. Secara umum, flebotomi artinya mengambil darah dari pasien. Tujuan flebotomi ada 3. Yang pertama adalah untuk diagnosis penyakit tertentu yang memerlukan pemeriksaan lab dari darah, kemudian untuk terapi keadaan tertentu, misalnya pada pasien-pasien yang kadar Hb-nya sangat tinggi, itu diperlukan pengeluaran darah pada waktu tertentu, dan untuk donasi darah saat transfusi. Ya. Nah, peran petugas medis ini bisa dokter, bisa perawat, atau analis dalam flebotomi adalah yang pertama, melakukan tusukan pembuluh darah vena dengan akurat dan efisien sehingga hasil pemeriksaan dapat dipercaya. Kemudian yang kedua, melakukan tusukan pembuluh darah vena yang berkualitas, ini dengan memperhatikan keamanan dan kerahasiaan pasien, serta juga memperhatikan keamanan petugas. Jenis pembuluh darah ada 3, terutama yaitu vena, ini yang paling umum untuk tempat pengambilan darah. Kemudian arteri yang membawa darah beroksigen, ini khusus untuk pengambilan darah untuk pemeriksaan analisis gas darah. Dan pembuluh darah kapiler ini digunakan untuk pengambilan darah bayi dan pemeriksaan tertentu, misalnya kadar gula darah, point of care testing, ya, yang bisa diperiksa di rumah sendiri ataupun di tempat perawatan pasien. Nah, ini adalah pembuluh darah arteri. Kita lihat yang merah ini pembuluh darah arteri, kemudian yang biru ini pembuluh darah vena, dan mereka akan bercabang-cabang sehingga percabangan yang paling kecil ini dari arteri dan vena akan bertemu di pembuluh darah kapiler. Ya. Nah, ini adalah di bagian tengah lengan, ini daerah tempat kita mengambil darah pada umumnya. Ya, ini adalah daerah vena mediana cubitti, atau kalau tidak berhasil di sini bisa diambil di daerah vena mediana cephalica. Ya, sedangkan untuk pengambilan darah arteri itu umumnya dilakukan pada arteri femoralis, ya, di daerah paha, karena di tempat ini arteri itu relatif lebih ke permukaan letaknya, sehingga bisa diraba dan kita lebih mudah untuk mengambil darah arteri pada daerah femoralis ini. Ya. Ya. Nah, ini yang sebelah kiri, ini adalah pengambilan darah pada bayi. Biasanya kita lakukan pada daerah kanan dan lateral dan luar lateral dan medial dari tumit, atau pada jari-jari untuk orang dewasa. Ini kita lakukan di ujung-ujung jari, biasanya 3 jari yang tengah, jari manis, jari tengah, dan jari telunjuk, ya, untuk pengambilan darah kapiler. Ya. Nah, pada keadaan tertentu kita tidak bisa mengambil darah vena. Misalnya pada pasien syok, kita tidak bisa mengambil darah vena dari daerah siku pasien, maka bisa diambil dari daerah dorsomanus pasien pada pembuluh darah vena yang ini. Ya. Nah, ini pada saat kita akan mengambil darah, kita lihat dulu daerah yang akan kita ambil. Kalau pembuluh darahnya jelas dan menonjol, baru kita mulai mengambilnya. Ya. Nah, metode flebotomi ini ada 3 yang kita gunakan alatnya. Bisa semprit biasa, ini jarum suntik yang biasa, atau dengan menggunakan tabung vakum. Dan yang ketiga adalah jarum dengan butterfly. Ya, jarum butterfly ini biasanya kita hubungkan dengan tabung vakum ke belakangnya. Ya.
Nah, ini adalah tabung vakum yang yaitu tabung yang sebagian sudah diisi antikoagulan, tabung ini steril, sebagian diisi antikoagulan, sebagian juga tanpa antikoagulan. Ya, jadi tabung ini vakum sehingga kalau kita tusuk jarum yang jarumnya sudah masuk ke dalam pembuluh darah, secara otomatis darah akan mengalir masuk ke dalam tabung tersebut. Nah, tabung vakum flebotomi ini jenisnya ada yang tutupnya kuning atau dalam botol kaca. Ini tabung yang steril dan kita gunakan untuk pengambilan darah yang akan digunakan untuk dikultur, pemeriksaan bakteri. Kemudian ada yang berwarna biru dan ada label merahnya. Ini untuk pemeriksaan logam-logam tertentu, trace element. Kemudian ada light blue, tabung koagulasi, ini dengan antikoagulan natrium sitrat. Nah, kalau kita hanya melakukan pemeriksaan koagulasi saja, samplingnya biasanya kita gunakan jarum kupu-kupu. Ya. Kemudian ada tabung dengan tutup merah, ini tanpa antikoagulan. Tabung ini ada yang juga mengandung gel merah di dalamnya, itu adalah tabung separator, ini berbintik atau trigger top ya, di atasnya ada bintik-bintiknya. Ini otomatis akan memisahkan serum dan endapan sel-sel darah merah. Gel ini akan memisahkan serum dan endapan sel darah merah ya. Kemudian tabung tutup hijau itu mengandung antikoagulan heparin, atau ada juga tabung hijau, tutup hijau atau abu-abu berbintik-bintik, ini juga dengan plasma separator ya, dengan heparin, atau ada tabung dengan tutup ungu atau merah jambu, ini antikoagulannya EDTA, atau ada tabung dengan tutup abu-abu, ini antikoagulannya oksalat atau tabung fluoride ya, oksalat atau fluoride. Nah, ini tempat flebotomi yang umum ya, kalau mengambil darah vena bisa dari vena mediana cubitti atau vena cephalica, vena basilica, atau vena pada daerah dorsum manus atau vena di daerah dorsum pedis ya, pada keadaan tertentu ya. Bahan peralatan yang kita perlukan untuk flebotomi, yang pertama harus ada formulir permintaan dokter ya. Yang kedua, ballpoint hitam untuk menulis harus menggunakan warna hitam ya. Kemudian sarung tangan, lap jas, dan pada keadaan tertentu kita perlu Google atau tutup wajah ya. Kemudian jarum dan syringe-nya dan tabung reaksi untuk tempat darah ya. Persiapannya, kita cuci tangan terlebih dahulu, kemudian tempatkan pasien pada posisi yang nyaman. Sebetulnya yang paling nyaman adalah tiduran ya. Tetapi untuk perempuan kadang-kadang ini juga susah kalau di poliklinik, sehingga bisa duduk dengan nyaman di kursi ya. Kemudian kita catat dulu informasi yang kita dapat secara dialog, artinya kita konfirmasi data pasien, yaitu namanya, tanggal lahir, kemudian tanggal dan waktu pengambilan darah, dan nama petugasnya. Ya. Kemudian kita persiapkan peralatan flebotomi dekat dengan jangkauan kita. Ya. Dan yang paling penting ini, kita harus memastikan tidak ada tidak ada makanan atau minuman di dalam mulut pasien ya. Nah, yang ini kita bisa melihat posisi jarum yang benar di dalam pembuluh darah adalah yang A ini ya, dengan lubang menghadap ke atas. Itu kalau jarum ini sudah masuk ke pembuluh darah, otomatis darah yang mengalir akan segera mengalir juga ke dalam jarum ini dan masuk ke dalam tabung pengambilan kita. Sementara posisi-posisi yang lain ini tidak akan bisa menghasilkan darah karena posisinya salah ya, atau jarumnya jarumnya sampainya ke tempat lain, misalnya ini sampai ke dinding pembuluh darah, tidak akan keluar atau dia masuk ke jaringan
ya, atau pada keadaan pembuluh darahnya kolaps, itu juga tidak akan keluar darahnya, ya. Nah, kalau pembuluh darah terpotong atau luka karena tusukan pada orang dengan sistem hemostasis yang normal, maka secara otomatis fibrinogen yang ada di dalam darah itu dengan adanya trombin akan segera berubah menjadi fibrin, dan ini akan segera menutup daerah yang luka, ya, dan daerah tempat perdarahan itu akan segera berhenti lukanya, ya, dengan penekanan oleh kapas itu akan dipercepat, ya. Nah, ini ada faktor-faktor pasien yang dapat mengganggu hasil laboratorium dengan bahan pemeriksaan darah, misalnya kadar alkohol dalam darah pasien, kemudian variasi diurnal. Variasi diurnal ini terutama untuk pemeriksaan hormon, misalnya hormon estrogen, ini terbaik diperiksa pada pagi hari, itu kadarnya tertinggi, ya. Kemudian aktivitas pasien sebelum darah diambil, apakah pasien tenang atau pasien loncat-loncat, lari-lari, ya. Kemudian puasa atau tidak pasien, terutama untuk pengambilan glukosa, pemeriksaan glukosa darah. Kemudian ada tidaknya hemolisis dari darah yang kita ambil atau pada darah pasien sendiri. Kemudian ada tidaknya penggunaan heparin pada pasien, atau pasien stres atau tidak, atau tourniquet yang terpasang terlalu lama, ya. Nah, sementara masalah pada tempat atau kulit pengambilan, ya, tempat pengambilan di kulit ini bisa mungkin ada luka bakar atau bekas luka atau tato, ini akan menyulitkan pengambilan darah, atau ada kerusakan vena di daerah tersebut, atau pasien adalah seorang yang mengalami udim anasarka, di mana orang ini bengkak sebadan badan akibat akumulasi cairan yang berlebihan, sehingga kita susah menemukan venanya, ya. Komplikasi dari flebotomi bisa terjadi akibat kesulitan yang ditimbulkan oleh pasien, atau komplikasi akibat faktor fisiologi atau medik, atau komplikasi akibat faktor teknis pengambilan, ya. Yang ditimbulkan oleh pasien sendiri adalah misalnya pasien tidak kooperatif, takut atau menolak diambil darahnya. Kemudian pada anak-anak ini juga kadang-kadang seringkali sulit mengambil darahnya. Kemudian pada orang usia lanjut, orang dewasa, pada lansia yang sakit atau ada kelainan jiwa, ya, ini adalah sulit kita mengambil. Kemudian komplikasi akibat faktor fisiologik atau medis akibat pasien pingsan saat akan diambil darahnya. Ini ketiga-tiganya ini biasanya karena pasien terlalu takut, ya. Kemudian pasiennya pusing dan pasiennya vertigo. Pada keadaan ini sebaiknya dihentikan dulu pengambilan darah, ya. Kemudian akibat faktor teknis, tusukan tepat tetapi darah tidak mengalir. Ya, kita nggak tahu. Jadi mungkin ada sesuatu pada pasien itu, atau pasiennya kegemukan, atau pada tempat pengambilan banyak hematom, ya. Ya, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silakan dikirimkan ke alamat ini, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.